Selamat pagi, perkenalkan nama saya Endang Marianti BR Siagian. Saya dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris oleh dosen pengampu saya yang bernama Mem Rahama, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul belajar mandiri SKL. Yang dimaksud di sini ialah standar kompetensi lulusan. Nah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu ternyata sistem pendidikan nasional di dalam perundang-undangan itu dia memiliki atau telah terjadi beberapa kali perubahan. Nah, kita lihat latar belakangnya apa saja yang menjadi perubahan apa saja yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi lulusan satuan pendidikannya. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi 3 dimensi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan yang pertama, perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi satuan pendidikan, dan lingkungan. Kemudian, seperti yang saya sudah katakan tadi terlebih dahulu, bahwasannya Menteri atau perundang-undangan telah
banyak memberikan standar-standar atau peraturan-peraturan tentang kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Nah, pada kesempatan ini, pada slide ini dijelaskan atau disampaikan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Nah, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Nah, ini merupakan semuanya merupakan tentang penjabaran-penjabaran yang melatar belakangi perubahan-perubahan daripada Perundang-undangan Standar Nasional Pendidikan. Kita langsung next slide aja ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, yang mana dari peraturan tersebut memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Pasal 1 menjelaskan bahwasannya standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar yang kedua, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, ialah kompetensi lulusan SD, MI, SDLB, paket A. Yang kedua, kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB, paket B. Dan yang ketiga, kompetensi lulusan SMA, SMA atau MA, atau SMK, MAK, SMALB, paket C. Standar yang ketiga, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang menerapkan bagaimana bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri yang telah dibuat. Baik, selanjutnya pada pasal 2, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada pasal 3 dikatakan bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Saya rasa sekian presentasi resume daripada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.